Di pertandingan timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam kemarin, dua striker timnas Indonesia tampil sangat beringas. Ramadan Sananta menciptakan 2 gol dan Dimas Derajat menciptakan hat-trick. Dengan permainan mereka yang seperti ini, masih layak nggak? Masih perlu nggak? Masih dibutuhkan atau enggak pemain keturunan terkhusus di lini serang? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Ramadan Sananta bermain di babak kedua menggantikan Hoki Caraka, dan Dimas Derajat sudah diturunkan oleh Coach Sinteyong dari mulai babak pertama. Dua pemain ini menurut saya memang tampil cukup baik ya, karena mungkin salah satu indikator keberhasilan dari seorang striker adalah menciptakan gol. Bahkan itu menjadi indikator utama ya, walaupun bagi saya tidak menciptakan gol pun nggak jadi masalah, asalkan membawa kemenangan kepada klub dan bisa tampil optimal dengan memberikan satu indikasi bahwa dia itu memberikan satu permainan yang bagus untuk tim. Bisa juga kan striker itu hanya dibutuhkan untuk menjadi tembok dan memberikan sebuah assist kepada lini serang kedua bagi satu tim. Bisa juga seperti itu. Tapi indikator utama dari seorang striker yang menciptakan gol. Jika dilihat dari argumen yang tadi, di mana striker itu wajib menciptakan gol, di mana Dimas Derajat dan Ramadan Sananta sudah memenuhi ini. Dan ini juga menjadi salah satu jawaban lah bagi kita, di mana membutuhkan sekali timnas Indonesia ini sosok striker yang sangat tajam. Pertanyaannya, apakah mereka bisa terus konsisten seperti ini? Apalagi jika bertemu dengan tim-tim besar, Irak, Jepang, Iran, Uzbekistan, Asia dulu lah gitu. Bahkan mungkin Vietnam juga. Bisa nggak mereka tampil seperti ini? Saya bukan sekali lagi mengapresiasi ya dengan bagaimana kualitas mereka dan gol-gol yang diciptakan oleh mereka. Tetapi jika melihat dari historis timnas Indonesia ke belakang, di mana ketika bertemu dengan tim-tim besar, striker kita sangat tidak bisa berkutik untuk melewati pemain lawan pun, pertahanan lawan pun itu sangat sulit. Walaupun jika kita boleh berdiskusi, di mana sebuah serangan juga tidak hanya ditentukan oleh seorang striker, apalagi bertemu dengan tim-tim besar, di mana pemasok untuk mereka menciptakan gol yaitu lini tengah, second line, entah itu dari sayap, entah itu dari pemain tengah, sangat dibutuhkan. Dan rata-rata itu sulit terjadi jika seandainya timnas Indonesia bertemu dengan tim-tim besar. Tetapi yang jadi pertanyaannya, yang mungkin akan menjadi sebuah jawaban, jika seandainya hal seperti itu terjadi, di mana timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan saat melawan tim-tim besar, striker yang hanya sedikit pegang bola dan bisa menciptakan gol, itu menjadi satu hal yang utama dan patut dicari oleh timnas Indonesia. Untuk Ramadan Sananta dan Dimas Derajat, saya akui untuk saat ini mungkin striker lokal yang bermain di BRI Liga 1 mereka salah satu yang terbaik, apalagi Ramadan Sananta yang memang bisa dibilang sedang naik daun, entah itu di BRI Liga 1 ataupun di timnas Indonesia. Tapi untuk sekelas lawan-lawan yang lebih tinggi, yang lebih kuat, apakah mereka masih bisa mampu memperlihatkan kualitas mereka? Kemarin itu melawan Brunei Darussalam, teman-teman. Dengan segala hormat, tidak mengecilkan Brunei Darussalam dan tidak mengecilkan pemain timnas Indonesia juga, yaitu di sini di mana Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Ini mungkin sedikit kritikan, dan teman-teman juga bisa cobalah cek and recheck lagi. Kalau kita saat bertemu tim-tim besar susah, pemain kita itu susah berkembang. Salah satunya adalah striker. Itu sebabnya kenapa Sinteyong banyak banget, walaupun sekarang belum terlalu banyak, tapi saya yakin akan banyak banget mengambil pemain keturunan. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh Ketum PSSI Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwa kita membutuhkan 2x11 pemain yang memiliki kualitas sama rata. Pak Erick Thohir di situ tidak menyebutkan pemain keturunan, tetapi hanya menyebutkan pemain yang mempunyai kualitas sama rata. 2 kali 11, maaf, yang artinya 24 pemain lah minimal gitu. Nah, ini juga tidak menghak bahwa ini akan jadi pemain keturunan, enggak gitu. Yang disebut di sini adalah pemain yang mempunyai kualitas yang mungkin
pertanyaan besarnya itu, dan mungkin bisa menjadi lecutan bagi para pemain lokal kita yang bermain di BRI Liga 1 adalah, mampu nggak mereka seandainya bersaing dan kualitasnya disamaratakan dengan pemain-pemain keturunan yang akan datang. Walaupun untuk sekarang Coach Sinteyong memang lebih fokus dulu untuk memperbaiki pertahanan. Ini ditunjukkan dengan pemain-pemain lini belakang yang lebih banyak dulu didatangkan. Walaupun saya yakin kedepannya akan mulai masuk ke lini tengah dan masuk juga ke lini depan. Kembali ke Dimas Derajat dan Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta bisa dibilang menjadi pemain yang lebih komplit dibandingkan Dimas Derajat. Dia bola atas luar biasa, bola bawah luar biasa, dia jago buka ruang juga. Ketika dia harus akselerasi, dia harus bertarung dengan para pemain-pemain belakang lawan, dia kuat juga, dia mampu bertarung juga gitu, nggak gampang goyah gitu. Tendangannya, kaki kanannya, kaki kirinya bagus juga. Cuman memang Ramadhan Sananta masih sangat muda, sehingga dia membutuhkan jam terbang yang lebih. Itu sebabnya saya juga mendukung kalau seandainya Ramadhan Sananta untuk selalu dilibatkan di timnas senior, karena dia masih sangat muda, dia masih memerlukan jam terbang yang lebih lagi gitu. Karena dengan kualitasnya yang seperti ini, dia mempunyai bakat yang bisa dikembangkan lebih baik lagi. Untuk sekarang, mungkin bakatnya masih bisa dibilang naik turun karena minimnya jam terbang dari seorang Ramadhan Sananta. Nah, Dimas Derajat memang mempunyai kelebihan, salah satunya pintar membuka ruang juga. Sama seperti Ramadhan Sananta lah. Ramadhan Sananta memang seorang yang target man banget. Kalau dia udah pegang bola di depan kotak penalti itu sangat sedikit kemungkinan untuk tidak terjadinya gol gitu. Ini dilihat dari pertandingan-pertandingan dia, entah itu di timnas Indonesia ataupun di BRI Liga 1. Tapi historis saya lihat juga Ramadhan Sananta sering juga dia berhasil duel, berhasil melewati pemain-pemain lawan. Ini menandakan bahwa dia adalah salah satu striker yang komplit. Cuman itu tadi kita bisa menilai lah apakah Ramadhan Sananta dan Dimas Derajat mampu bersaing atau tidak, mampu memperlihatkan kualitasnya, mampu memperlihatkan ketajamannya atau tidak jika bertemu dengan tim-tim besar seperti Jepang, Iran, Korea juga mungkin nantinya, Uzbekistan, Arab Saudi, Qatar, Yaman. Itu kan tim-tim besar semua gitu teman-teman. Dan kita akan sangat melihat lah bagaimana perbedaan kualitas antara pemain timnas Indonesia yang bermain di BRI Liga 1 dengan pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri, di Eropa. Itu akan terlihat kualitasnya ketika timnas Indonesia bertemu dengan tim-tim yang lebih besar. Mungkin kemarin Brunei Darussalam notabene permainannya atau kualitas sepak bolanya adalah di bawah kita, sehingga Ramadhan Sananta dan Dimas Derajat bisa dibilang leluasa untuk dia bisa bermain dan menciptakan gol yang banyak akhirnya gitu. Dan kita juga patut nih untuk lihat apakah Dimas Derajat dan Ramadhan Sananta mampu bersaing nanti. Jawabannya hanya bisa kita lihat ketika timnas Indonesia sudah mulai bermain dengan tim-tim besar nanti, khususnya di Piala Asia. Mari kita lihat aja lagi lah perkembangannya nanti seperti apa. Kita bahas lagi sepak bola Indonesia dan luar negeri nantinya. Assalamualaikum.